Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Perlindo dengan NIM B1B1230002, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya ingin membahas tentang praktik pungli dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Kota Jambi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait praktik pungli pada pembuatan SIM di Kota Jambi, kita akan membahas terlebih dahulu latar belakangnya, di mana dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pelayanan publik seharusnya berjalan itu secara adil dan bersih, tanpa adanya pungli dan efektif. Lalu, penyalahgunaan wewenang. Namun, di Kota Jambi, proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM justru atau malahan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik pemungutan liar masih marak terjadi. Masyarakat juga sering mengeluhkan biaya tambahan yang tidak sesuai aturan serta proses yang dipersulit. Lalu keberadaan calo yang menawarkan jalan pintas dengan imbalan uang. Meskipun pemerintah telah mengatur biaya terkait pembuatan SIM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2022. Saya ralat Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 dan membentuk Satgas Saber Pungli, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Nah, digitalisasi pelayanan pun belum mampu menjangkau semua kalangan, terutama masyarakat di daerah yang minim akses teknologi. Akibatnya, warga tidak memiliki koneksi atau sumber daya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Nah, dengan hal ini menunjukkan bahwa pungli ini dalam pembuatan SIM bukan sekedar pelanggaran kecil, tapi gejala dari lemahnya dalam sistem pelayanan publik yang berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sekarang saya akan membahas bagaimana pola dan modus pungli yang ada di Kota Jambi, yaitu praktik pemungutan liar dalam pembuatan SIM di Kota Jambi itu berlangsung secara sistematis dan hampir ada di semua tahapan layanan, yaitu terjadi di setiap saat. Yang pertama, modus pungli dimulai sejak tahapan pendaftaran awal, di mana pemohon sering diminta membayar biaya tambahan dengan alasan administratif yang tidak resmi. Lalu dilanjut dengan tahap pemeriksaan dokumen. Pemohon dikenakan pungli karena alasan atau dalih dokumen yang kurang lengkap, meskipun sebenarnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, saat ujian teori dan praktik. Pada tahap ini muncul peran calo yang menawarkan kelulusan yang instan dengan biaya tambahan, bahkan tanpa mengikuti prosedur semestinya. Lalu yang terakhir ada di tahap pengambilan SIM, di mana pemohon yang ingin cepat menerima SIM pun terkadang diminta pembayaran agar prosesnya dipercepat. Modus ini terjadi karena lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi dan kerjasama antara calo dan oknum petugas. Maka dari itu, hasilnya pelayanan yang seharusnya menjadi
adil, tanpa diskriminatif, lalu merugikan masyarakat yang tidak mampu membayar lebih. Lalu praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan menciptakan ketimpangan dalam pelayanan publik. Saya akan menjelaskan peran calo sebagai penghubung, terdiri dari beberapa peran yang ada pada praktik pungli. Yang pertama ada perantara antara pemohon dan oknum dalam proses pungli. Nah, ini di sini terjadi pada tahap yang saya sampaikan sebelumnya, terjadi di setiap tahap. Pertama pada tahap pendaftaran awal, pemeriksaan dokumen, ujian teori, praktik dan pengambilan SIM. Lalu kedua, memanfaatkan kerumitan prosedur dan ketidaktahuan masyarakat. Dengan kerumitan prosedur dan birokrasi, banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas dan dimanfaatkan oleh para oknum tersebut. Dengan itu, masyarakat tidak mengetahui bahwa dirinya adalah sebagai korban dari pungli oleh pelayan publik. Lalu kedua, menawarkan jalan pintas yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan oknum yang terkait. Peran calo di sini bekerja sama dengan instansi terkait pembuatan SIM. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan ketimpangan layanan. Masyarakat yang tidak mampu membayar atas kemudahan terkait layanan publik, maka mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Lalu yang terakhir, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik. Nah, di mana ketika banyaknya kerumitan prosedur tadi, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap suatu instansi yang dimana tersedia pelayanan publik di sana. Nah, di sini saya akan membahas terkait struktur modus korupsi yang terjadi, di mana pada tahap proses, yaitu pada tahap pendaftaran awal, yang terlibat adalah petugas dan pemohon dengan pola modus permintaan biaya tambahan untuk pendaftaran yang tidak sesuai dengan aturan, di mana ketika petugas meminta biaya tambahan yang tidak terdaftar dalam tarif resmi, seringkali dengan alasan biaya administrasi atau biaya pengolahan data. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan dokumen, di mana yang terlibat di sini adalah petugas dan pemohon dengan pola modus pungli dengan alasan dokumen yang kurang lengkap. Pemohon biasanya diminta untuk membayar lebih karena dokumen yang diserahkan dianggap kurang lengkap. Lalu yang ketiga ada ketika pada proses ujian teori, yang terlibat di sini petugas, calo dan pemohon. Dengan pola modus, calo menawarkan jalan pintas untuk lulus ujian teori tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, di mana pemohon yang tidak ingin mengikuti ujian teori atau merasa kesulitan terhadap prosedur yang ada, bisa menggunakan jasa calo untuk mempermudah lulus ujian dengan membayar biaya tambahan. Lalu selanjutnya pada tahap proses ujian praktek, yang terlibat di sini adalah petugas, calo dan pemohon dengan pola modus pungli dengan alasan keterlambatan atau ujian ulang, di mana pemohon yang gagal pada ujian praktik seringkali dipersulit dengan dan diminta membayar biaya tambahan untuk ujian ulang atau untuk lulus tanpa ujian. Lalu yang selanjutnya pada proses pengambilan SIM, dengan pihak yang terlibat yaitu petugas dan pemohon. Nah, pola modusnya yaitu pungli untuk mempercepat proses pengambilan SIM, di mana beberapa pemohon yang merasa proses tersebut
di mana beberapa proses pengambilan SIM tersebut lambat dan diminta untuk membayar biaya tambahan agar SIM dapat segera diambil. Lalu pada proses terakhir yaitu penggunaan calo. Yang terlibat ada calo, petugas, dan pemohon dengan pola modus menggunakan calo untuk bypass proses ujian teori dan praktik. Nah, di sini para calo menawarkan jasa untuk mempercepat proses dengan cara yang tidak sah, menghindari prosedur resmi dengan membayar biaya yang lebih. Selanjutnya, bagaimana sih strategi pencegahan terhadap kegiatan atau praktik pungli pembuatan SIM itu tidak terjadi? Yang pertama, itu ada membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli secara komprehensif. Ini juga meliputi pembenahan prosedur layanan, lalu peningkatan transparansi, serta penerapan reward and punishment agar tidak ada celah terhadap terjadi adanya pungli. Lalu yang kedua, dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti melalui digitalisasi proses pendaftaran, lalu pembayaran non tunai, dan sistem dengan antrian online. Lalu teknologi juga dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dan meningkatkan pengawasan. Lalu yang ketiga ada operasi pemberantasan dan OTT. Dibutuhkan operasi pemberantasan secara langsung, itu seperti sidak dan operasi tangkap tangan, untuk memberikan efek jerah dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. Lalu selanjutnya terkait sanksi tegas kepada pelaku. Sanksi tegas ini harus diberikan kepada para pelaku pungli, baik petugas lapangan maupun atasan yang lalai. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan. Lalu selanjutnya ada evaluasi berkala kegiatan pemberantasan. Evaluasi berkala ini untuk meningkatkan atau menilai efektivitas strategi yang telah berjalan dan menjadi dasar perbaikan ke depannya. Lalu yang terakhir ada pembentukan unit cyber pungli di setiap instansi. Perlu dilakukan pembentukan unit cyber pungli di setiap instansi pelayanan publik, termasuk di tingkat Polres. Unit ini bertugas mengawasi langsung praktik pelayanan, menangani aduan, dan menindak secara internal. Nah, di sini kita masuk ke dalam strategi komprehensif terkait pencegahan adanya pungli pada pembuatan SIM. Dengan yang pertama, digitalisasi layanan. Digitalisasi layanan menjadi langkah utama dengan sistem pendaftaran online dan pembayaran non tunai serta antrian yang berbasis aplikasi. Resiko interaksi langsung yang membuka celah pungli dapat diminimalisir. Lalu yang kedua, transparansi biaya harus diperkuat. Masyarakat perlu mengetahui tarif resmi secara jelas dan terbuka melalui media sosial, papan informasi, maupun platform digital. Lalu yang ketiga, zona integritas. Ini dibutuhkan penerapan zona integritas dengan komitmen fakta integritas oleh petugas pelayanan, pelaporan harta kekayaan, serta pelatihan anti korupsi. Lalu yang keempat ada penegakan hukum. Yang keempat ada pelibatan masyarakat. Masyarakat juga perlu dilibatkan. Ini merupakan hal yang penting karena melalui
kanal pengaduan online, edukasi anti calo, dan dorongan untuk mengurus SIM secara mandiri dapat memberantas terjadi adanya pungli. Lalu, penegakan hukum dan SOP berbasis TI. Standar Operational Procedure atau SOP yang jelas dan berbasis teknologi harus ditegakkan, lalu disosialisasikan dan dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menutup semua celah terjadi adanya pungli. Pengawasan dan penegakan hukum melalui Satgas Cyber Pungli, inspeksi mendadak, serta OTT. Itu harus terus dilakukan secara konsisten. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan efek jerah terhadap para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, guys. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pungutan liar dalam proses pembuatan SIM di Kota Jambi itu merupakan bentuk korupsi yang berlangsung secara sistematis. Baik itu dimulai dari petugas, para calo, dan pemohon atau para pengguna layanan publik. Pungli tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, tapi menyebar ke semua tahapan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, ujian teori dan praktik, hingga pengambilan SIM. Nah, modus pungli ini juga dijalankan oleh oknum petugas yang bekerja sama dengan calo, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan memanfaatkan lemahnya sistem, yaitu pengawasan, rendahnya transparansi, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu, terjadilah masyarakat yang dirugikan secara moral dan finansial. Lalu terjadi ketimpangan pelayanan yang mencederai prinsip keadilan dan integritas birokrasi. Nah, upaya pencegahan telah dirancang oleh pemerintah, seperti digitalisasi dan pembentukan Satgas Cyber Pungli. Namun, keberhasilannya masih dipertanyakan karena sangat tergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari aparat, penegak hukum, hingga kesadaran masyarakat itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit banyaknya penjelasan saya dan pembahasan saya terkait praktik pungli pada pembuatan SIM atau surat izin mengemudi di Kota Jambi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.